Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Manatsu no Shonen. Film ini akan menceritakan seorang preman berambut pirang yang mempunyai dua sahabat dan mereka akan menghabiskan waktu bersama di musim panas bersama dengan seorang penjelajah waktu di zaman perang. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan 3 orang preman SMA yang mendatangi markas gangster untuk tawuran. Tapi, ketika si rambut pirang ingin bertarung dengan bos gangster tiba-tiba, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi dari si tokoh utama yang bernama Satoru. Satoru adalah seorang siswa SMA dan dia mempunyai dua sahabat. Mereka bernama Kasuga dan Ryuji. Satoru adalah seorang siswa yang hobi baca komik bertema preman sekolah. Dan waktu di dalam kelas, dia tidak sengaja melihat seseorang yang terjun dari gedung. Satoru pun mengajak kedua sahabatnya itu untuk bergegas menghampirinya. Akan tetapi, saat di sana tidak ada siapapun, dan hal itu membuat Satoru keheranan. Sementara itu di sisi lain, ternyata seseorang yang terjun dari gedung tersebut memang benar adanya. Dan hal itu membuat para guru sangat panik, karena orang tersebut adalah salah satu siswa mereka yang bernama Saizen. Tapi beruntungnya Saizen tidak tewas dan hanya terluka saja. Saat ini dia dirawat di rumah sakit. Kembali ke Satoru dan kedua temannya. Mereka bertiga setelah pulang sekolah pergi ke markas mereka dan mereka sangat menikmati hidupnya di tempat tersebut. Di sana Ryuji memberitahu bahwa perkataan Satoru memang benar bahwa ada orang yang melompat dari gedung. Dan berita tersebut disiarkan oleh klub penyiar di sekolahnya. Keesokan harinya, Satoru berangkat sekolah seperti biasa. Akan tetapi saat mau masuk sekolah, dia dicegat oleh guru. Dan mereka menuduh Satoru yang menyebabkan Saizen melakukan bunuh diri. Hal itu karena penampilan Satoru yang seperti preman. Selain itu, Saizen juga mengatakan pada para guru kalau Satoru pernah memalaknya untuk beli minuman. Satoru pun membela kalau waktu itu dia meminjam uang Saizen dengan baik-baik dan tidak memalak. Akan tetapi para guru tidak percaya dan mereka menghukum Satoru dengan diskors. Di sisi lain, klub penyiar diam-diam merekamnya dan menyebarkan berita tersebut sehingga seluruh murid di sekolah menganggap bahwa Satoru lah yang menyebabkan Saizen bunuh diri. Esok harinya, Satoru hanya diam di rumah karena terkena hukuman. Dan ketika jam sekolah selesai, Satoru pun pergi ke markas untuk menemui sahabatnya yaitu Ryuji dan Kasuga. Di sana mereka membahas Satoru yang dituduh sebagai penyebab Saizen mencoba bunuh diri. Ryuji dan Kasuga ingin membantu Satoru agar terbebas dari tuduhan tersebut. Tapi Satoru terlihat hanya diam saja dan tidak peduli jika dirinya dituduh. Singkat cerita, waktu sudah malam hari dan di sana hujan sangat lebat. Di saat mereka ingin pulang, tiba-tiba terjadi gempa dan petir menyambar markas mereka. Karena petir tersebut, mereka semua terpental dan tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu markas mereka. Orang tersebut memakai baju perang kuno dan membawa senjata. 3 semprul yang melihat itu hanya bisa bersembunyi, namun pada akhirnya mereka ketahuan dan terjadilah pertarungan antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka bertiga, tentara itu lalu mengikat mereka dan menanyakan informasi dia ada di mana. Tentara tersebut juga menanyakan mereka dari pasukan mana.
Mendengar hal itu, Tiga Semprul sangat bingung. Lalu Satoru pun menawarkan mie instan kepada tentara itu karena dia terlihat kelaparan. お湯入れた方が絶対いいですけど。この一般の恩義は忘れない。 Tentara itu pun berterima kasih, dan di sana Ryuji bertanya dia berasal dari mana. Tentara itu menjawab kalau dia sedang dalam medan perang. Mendengar itu, Tiga Semprul semakin pusing dan menganggap kalau tentara itu adalah aktor film yang sedang berakting. Tentara itu pun menunjukkan sebuah peta dan menunjukkan kalau dia sedang berada di sebuah pulau yang bernama Omayajima. Mendengar itu, Kasuga pun menyadari kalau pulau Omayajima dulu adalah tempat perang dunia kedua. Kasuga lalu mengatakan bahwa perang sudah berakhir dan dia juga memberi bukti dengan menunjukkan buku sejarahnya. Tentara itu pun membaca buku sejarah tersebut dan akhirnya dia percaya bahwa perang sudah berakhir. Tiga Semprul pun dibebaskan dan mereka beranggapan bahwa tentara ini telah melintasi waktu. Sedangkan tentara itu yang membaca buku terlihat menangis karena di sana ditunjukkan dia kalah perang dan rekan-rekannya banyak yang tewas. Untuk menghibur tentara itu, Tiga Semprul pun mengajaknya untuk jalan-jalan melihat dunia di mana perang sudah berakhir. Tentara itu memperkenalkan dirinya dan dia bernama Sanpei. Sanpei sangat terharu melihat dunia yang damai dan tanpa perang. Dan dia juga merasakan suasana kota itu sama seperti kota kelahirannya yang bernama kota Tomimuro. Mendengar itu, Satoru membenarkan kalau ini memang kota Tomimuro. Dan di sini kita akan diberitahu siapa Sanpei itu sebenarnya. Jadi waktu tahun 1944, Jepang kalah dari Amerika. Dan Sanpei dan rekan-rekannya pergi ke Pulau Omayajima untuk menyusun rencana dan merencanakan serangan balasan pada Amerika. Pada suatu hari, Sanpei pergi keluar dan tidak sengaja jatuh dari jurang. Dia pun melihat gudang kosong dan berteduh di sana. Namun tiba-tiba sebuah petir besar menyambar gedung itu, dan dari situlah awal mula Sanpei bisa terlempar ke masa depan. Setelah itu Tiga Semprul mencukur Sanpei agar terlihat lebih rapi seperti orang-orang pada zaman ini. Di sana Sanpei bercerita kalau dia sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Kemudian Tiga Semprul mengajak Sanpei untuk mencari makan. Tapi saat sedang antri tiba-tiba ada seorang preman yang menyuruh si penjual untuk pergi dari tempat ini karena tidak membayar uang keamanan padanya. Sanpei yang seorang tentara dia mencoba menolong penjual itu dan terjadilah pertarungan. Sanpei dan Tiga Semprul pun memilih kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Di tengah pengejaran itu, Sanpei menahan para preman tersebut dan menyuruh Tiga Semprul untuk pergi. Akan tetapi setelah sampai markas, mereka menyesali pilihannya karena telah meninggalkan Sanpei sendirian. Tapi beruntungnya Sanpei berhasil kembali dengan selamat. Di sana Sanpei menanyakan kepada Satoru kenapa diskors dari sekolah. Dan Satoru memberitahu kalau dia dituduh sebagai penyebab Seizen mencoba bunuh diri. Selain itu Ryuji memberitahu bahwa para siswa yang lain juga menjelek-jelekan Satoru karena hal tersebut. Akan tetapi Satoru tidak marah karena dirinya memang tidak bersalah. Mendengar itu, Sanpei menyarankan ke Satoru agar dia membela diri dan marahlah karena sudah difitnah. Namun Satoru tetap cuek dan memilih untuk tidak membela diri. Setelah itu Sanpei memutuskan untuk berpamitan pergi karena dia tidak mau merepotkan mereka. Malam harinya Satoru kepikiran tentang Sanpei dan memutuskan untuk mencarinya bersama dengan kedua sahabatnya. Namun pada akhirnya mereka tidak menemukan Sanpei. Mereka berpikir Sanpei adalah orang yang baik karena tidak memarahi mereka meskipun mereka berperilaku tidak sopan padanya. Di saat itu juga Sanpei datang. Dan di sini Sanpei terlihat marah pada mereka karena mereka berperilaku tidak sopan. Dan dia juga marah karena ketika ada temannya yang mencoba bunuh diri, tapi mereka tidak menjenguknya dan menanyakan langsung padanya apa penyebabnya. Sanpei mengatakan kalau mereka bertiga hanyalah sampah masyarakat. Dan mendengar itu mereka bertiga marah dan menyerang Sanpei. Di sini Sanpei akhirnya senang karena mereka bertiga bisa marah. Dan tujuannya membuat mereka marah adalah untuk mengajarkan agar bisa memanfaatkan
Energi kemarahan tersebut menjadi hal yang positif, karena jika kemarahan dimanfaatkan menjadi hal negatif, bisa sangat bahaya. Dan bahkan di zamannya dulu, malah menjadi peperangan. Akhirnya tiga semprul mengerti maksud dari Sanpai, sehingga membuat mereka terharu. Mereka pun meminta dengan sopan kepada Sanpai untuk menghabiskan musim panas ini bersama mereka. Akhirnya mereka berempat menikmati malam itu dengan makan enak bersama. Akan tetapi saat mereka sedang santai, tiba-tiba ada dua orang siswa yang datang ke markas mereka dan mengatakan akan meledakkan sekolah. Tapi ternyata itu hanyalah bohongan, karena dia hanya mempraktekkan cerita komik saja. Bisa dibilang dia wibu. Kedua siswa itu bernama Kazuhiko dan Yamada. Di sini mereka berdua belum mengetahui kalau Sanpai adalah seorang penjelajah waktu. Kedatangan mereka berdua adalah untuk menempati markas tersebut karena mereka punya ruang rahasia di sana yang tidak diketahui oleh tiga semprul. Mereka pun berebut markas itu dan hampir saja berkelahi. Tapi untungnya Sanpai melerai mereka dan memberikan ide untuk membagi wilayah secara adil agar mereka tidak bertengkar. Keesokan harinya saat di sekolah, ada seorang siswi yang viral di dunia YouTube. Dia bernama Yuma. Para murid-murid di sana sangat mengaguminya. Selain itu, dia juga akan mendapatkan program pertukaran pelajar ke London karena keahliannya dalam berbahasa Inggris. Dan yang membimbing Yuma adalah Pak Budi, yang katanya dia sering ke London. Kemudian, saat selesai jam olahraga, Ryuji yang sedang cuci muka dikejutkan dengan sebuah sapu tangan yang ternyata itu dari Yuma. Dia pun sangat senang sampai joget kayak Michael Jackson. Sementara itu di sisi lain, Satoru sedang di markas bersama dengan Sanpai. Dan di sana Sanpai kagum dengan sebuah tablet. Setelah itu teman-teman yang lain pulang sekolah dan juga datang ke markas. Di sana Sanpai bercerita kalau dulu dia sering menggambar manga. Dan pada suatu hari dia ketahuan oleh pihak militer. Dan saat itu juga dia terpaksa harus ikut wajib militer. Sanpai sendiri masuk ke medan perang pada usia 43 tahun. Mendengar cerita Sanpai, Kazuhiko sangat tertarik karena dia juga suka menggambar manga. Dan di sini dia mulai percaya perkataan Sanpai kalau dia berasal dari masa lalu. Tapi di sisi lain, Yamada masih belum percaya kalau Sanpai berasal dari masa lalu. Keesokan harinya, Satoru dan kakaknya ingin menjenguk Seizen karena Satoru ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, ketika dia mau masuk ke kamar Seizen, orang tua dari Seizen melarangnya karena mereka beranggapan kalau Satoru lah yang menyebabkan Seizen mencoba bunuh diri. Ya, mereka berpikir seperti itu juga karena melihat penampilan Satoru yang seperti preman. Sementara itu di tempat lain, Sanpai sedang menjual jasa gambar. Dan secara kebetulan, ibu kantin sekolah Satoru datang dan menawarinya pekerjaan. Sanpai pun akhirnya bekerja sebagai penjaga kantin di sekolahnya Satoru. Sedangkan di sisi lain, ketua OSIS yang bernama Michiya disuruh oleh ibunya untuk mengajukan diri di program pertukaran pelajar ke London. Selain itu juga, ibunya juga meminta dukungan dari Pak Parman untuk memuluskannya. Sedangkan di sisi lain, ketua klub penyiar yaitu Akina ingin menyebarkan berita viral lagi karena berita soal Satoru yang menjadi penyebab bunuh diri dari Seizen sudah mulai tenggelam. Pada akhirnya dia mengikuti Yuma yang sedang bersama Pak Budi. Di sana Yuma ingin belajar tentang London dari Pak Budi karena katanya Pak Budi sering ke London. Akan tetapi di sana Akina dan anak buahnya merekam hal itu dan menjadikannya sebuah berita skandal seorang siswi yang suka dengan gurunya. Berita tersebut pun dengan cepat menjadi viral dan karena hal itu, program pertukaran pelajarnya dibatalkan. Mendengar berita tersebut, ibu dari Michiya pun semakin semangat kalau anaknya yang akan mengambil program tersebut. Tapi di sini terlihat kalau Michiya tidak ingin pergi ke London. Namun ibunya tetap memaksanya pergi. Kembali ke markas, Yamada yang jenius, dia menganalisa besi dari senapan milik Sanpai dan akhirnya dia menyadari kalau Sanpai memanglah berasal dari masa lalu. Sementara itu, Sanpai dan Satoru yang sedang jalan-jalan bertemu dengan Yuma, di mana Satoru dan Sanpai menyemangati Yuma. Dan di sini Sanpai kagum pada Yuma karena dia sangat cerdik. Sanpai bercerita
kalau cerdik di zaman perang adalah menyerang musuh di malam hari, melakukan serangan dadakan, dan lain-lain. Tapi kalau di zaman ini, dia melihat kecerdikan Yuma, yaitu dia cerdik dalam memanfaatkan kepopulerannya sehingga dia bisa masuk nominasi dalam program pertukaran pelajar ke London. Mendengar perkataan dari Sanpai, Yuma jadi semangat kembali dan Satoru bilang ke Yuma untuk memanfaatkan energi kemarahannya menjadi hal yang positif. Dan karena hal itu, Yuma akan memanfaatkan kemarahannya untuk belajar dengan keras agar bisa ke London. Keesokan harinya, Ryuji mengembalikan sapu tangan dan ingin menembak Yuma. Dan inilah jawaban dari Yuma. Apesnya Ryuji ditolak. Sedangkan di sisi lain, klub penyiar berhasil mendapatkan fakta kalau ternyata Pak Budi belum pernah sama sekali pergi ke London. Sedangkan di markas, Sanpai bercerita kalau dulu dia sering membakar ikan bersama istri dan anaknya. Mendengar hal itu, Yamada mengajak semuanya untuk membantu Sanpai agar bisa bertemu dengan anaknya di zaman ini. Dan mereka semua pun setuju. Di saat mereka bersantai, tiba-tiba ketua OSIS yang bernama Michiya datang dan dia mengatakan kalau dia kabur dari rumah. Satoru pun bingung kenapa markas rahasia mereka gampang ditemukan. Dan ternyata itu semua karena papan petunjuk jalan yang dipasang Sanpai. Alasan Michiya kabur dari rumah karena ibunya sering mengontrol dirinya, sehingga Michiya merasa tidak nyaman dan Ryuji pun menjulukinya ibu toksik. Sementara di tempat lain, ibu Michiya terlihat sedang mencari anaknya yang kabur. Dan Michiya sendiri, dia malah bertengkar dengan Kasuga karena Michiya tidak terima dipanggil anak mami. Untungnya Sanpai melerai mereka dengan menyiramkan air. Karena hal itu pikiran mereka kembali dingin. Dan Michiya bilang kalau dia kelupaan sebuah tablet yang di dalamnya terdapat sebuah kumpulan soal yang bernama buku jenius. Buku jenius sendiri dibuat oleh sekolah favorit bernama SMA Keime. Dan di buku jenius itu terdapat kumpulan latihan-latihan soal agar bisa masuk universitas dengan mudah. Keesokan harinya, Saizen yang tidak boleh dijenguk terlihat sudah keluar dari rumah sakit dan dia dijaga dengan ketat. Entah apa alasannya dia dijaga seperti itu. Sedangkan di sisi lain, terlihat ibu Michiya masih mencari anaknya hingga dia mendapat pesan dari Michiya untuk jangan mencarinya. Sepulang sekolah, Kasuga kembali ke rumahnya dan ternyata di sana dia juga memiliki buku jenius. Sedangkan di markas, terlihat Michiya sedang membantu Satoru belajar. Tidak lama setelah itu, Kasuga datang dan meminjamkan buku jeniusnya kepada Michiya. Tapi di sini Kasuga tidak mau memberitahu dia dapat buku itu dari mana. Dan karena hal itu, Satoru merasa ada yang aneh kenapa Kasuga bisa mendapatkan buku tersebut. Satoru pun merasa kalau Kasuga sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah dari markas, Satoru menemui kakaknya yang bernama Sena. Dan di sana mereka bertemu nenek-nenek yang bernama Subura. Di sini Subura memberitahu kalau dia sangat menantikan festival kembang api di kota Tomimuro. Subura memberitahu kalau festival kembang api sudah ada sejak zaman perang. Esok harinya, Ibu Michiya mendapat pesan video dari orang misterius yang dimana isi video itu adalah tentang keberadaan Michiya di markas rahasia Satoru. Mengetahui hal itu, Ibu Michiya pun langsung bergegas ke sana dan berhasil menemukan anaknya. Di sini Ibu Michiya memarahinya dan terus mengatur Michiya agar selalu menuruti perkataannya. Namun Michiya pun memilih untuk kabur dari sana. Dan di sisi lain, terlihat klub penyiar merekam kejadian tersebut. Akina pun berencana akan membuat berita yang berjudul Ketua OSIS kabur dari rumah gara-gara Satoru. Sedangkan Sanpai, dia menemui Michiya dan Michiya pun curhat kalau ibunya terlalu berekspektasi tinggi padanya. Dan hal itu membuat dirinya tertekan. Esok harinya klub penyiar menyiarkan kalau Satoru lah yang menghasut ketua OSIS untuk kabur dari rumah. Berita itu pun menjadi viral dan satu sekolah semakin membenci Satoru. Sedangkan Satoru dia kesal pada klub penyiar karena demi bisa viral, mereka menyebarkan berita hoak. Setelah itu saat di markas, Sanpai melihat kalau foto buku jenius yang ada di tablet Michiya terlihat ada bekas jawaban yang dihapus.
問題集消しゴムで消した跡が。 Sedangkan di sisi lain, tiga semprul yang masih beli es krim bertemu dengan ibu dari murid SMA Keimei. Ibu itu heran kenapa Kasuga yang seorang siswa SMA Keimei bisa bergaul dengan preman. Mengetahui hal itu, Ryuji dan Satoru pun sangat marah karena dia menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dan di sini Kasuga pun akhirnya memberitahukan tentang cerita sebenarnya. Jadi dulu Kasuga memang murid SMA Keimei. Tapi saat ujian, dia diminta temannya untuk memberikan contekan. Kasuga pun ketahuan, dan temannya itu yang merupakan anak komite sekolah malah membela diri. Para guru pun lebih percaya anak komite sekolah, dan karena insiden itu, Kasuga pun dikeluarkan dari SMA Keimei. Inilah alasannya kenapa Kasuga selalu mendukung Satoru untuk mencari tahu kebenaran tentang penyebab Seizen yang mencoba bunuh diri. Karena dia tidak ingin orang lain mengalami fitnah seperti dirinya dulu. Mendengar itu, Satoru pun meminta maaf kepada Kasuga. Sedangkan di sisi lain, Ibu Michiya terlihat meminjam buku jenius milik orang tua dari murid SMA Keimei. Setelah dari sana, Ibu Michiya bertemu dengan Senpei, dan mereka pun mengunjungi bar milik ibu kantin sekolah. Di sana Ibu Michiya bercerita kalau dia sudah berusaha sangat keras agar Michiya menjadi yang terbaik. Mendengar itu, Senpei malah menanyakan apakah Ibu Michiya membawa penghapus. Dan Ibu Michiya pun ternyata membawanya, dan terlihat penghapus itu sering digunakan. Senpei pun menyadari kalau Ibu Michiya adalah ibu yang terbaik. Dan setelah itu, dia membuat video yang akan dikirimkan ke Michiya. Dalam video itu, Senpei memberitahu kalau ibunya selama ini berjuang untuk Michiya. Dia rela meminjam buku jenius dari SMA Keimei dan menghapus semua jawaban di sana, lalu memfotonya selembar demi selembar. Itu semua dia lakukan agar Michiya bisa belajar dengan maksimal dan bisa lolos ujian universitas. Mengetahui hal itu, Michiya pun tersadar kalau ibunya bukan ibu toksik, melainkan ibunya adalah ibu terbaik di dunia. Keesokan harinya, Yamada memberikan kabar bahwa festival kembang api di kota Tomimuro dibatalkan. Para warga pun juga sangat kecewa karena itu adalah festival setahun sekali. Selain itu, Satoru juga khawatir karena dengan dibatalkannya festival itu, kemungkinan Senpei untuk bertemu dengan anaknya di zaman ini menjadi sangatlah kecil. Tapi Senpei tidak menyerah karena dia juga yakin bahwa anaknya masih hidup di zaman ini. Di sini Senpei marah karena festival itu dibatalkan, tapi dia manfaatkan kemarahan itu untuk menggambar kartu roh, yang dimana kartu itu akan dijual di kantin sekolah. Dan benar saja, para murid sangat menyukai kartu tersebut karena di dalam kartu itu juga terdapat kata-kata yang menarik. Sementara itu, terlihat kalau ada siswi yang bernama Ayaka suka dengan Kasuga. Tapi di sini Kasuga tidak ada perasaan padanya. Dan Ryuji yang melihat hal itu memilih untuk pergi karena tidak mau mengganggu mereka berdua. Tidak lama setelah itu, ayahnya Kasuga memanggilnya dan dia meminta Kasuga untuk menemani ibu tirinya yang sedang hamil karena dia akan pergi kerja di luar kota. Akan tetapi di sini Kasuga terlihat marah dan tidak mau. Di sini kita diberitahu bahwa ibu kandungnya Kasuga sudah meninggal. Kasuga yang sedang galau, dia bertanya pada Senpei tentang apa itu keluarga. Dan Senpei pun menjawab, keluarga adalah hal yang sangat membebani. Meskipun terpisah sebagaimanapun, keluarga tidak bisa dilupakan sedikit pun. Sementara itu di rumah Satoru, Sena memberitahu Satoru dan Michiya kalau ada keanehan pada Seizen, dan Sena pun menduga kalau Seizen bisa berjalan sendiri tanpa kursi roda. Mereka pun beranggapan kalau dari awal Seizen tidak pernah terjun dari gedung. Karena mereka masih menebak-nebak, pada akhirnya mereka memutuskan untuk ke rumah Seizen agar bisa bertanya langsung padanya. Akan tetapi saat sampai di sana, ternyata rumah Seizen tertutup rapat. Untungnya secara tak sengaja, mereka bertemu anggota klub penyiar yang bernama Takahashi yang sedang menyamar sebagai pengantar makanan agar bisa masuk. Satoru dan Michiya pun tetap nekat masuk meskipun ada penjaga di sana. Awalnya Satoru dan Takahashi berhasil sampai di kamar Seizen. Tapi tak lama kemudian, para penjaga berhasil menyusul mereka dan terpaksa mereka kabur.
Saat sampai di markas, Michiya berhasil memfoto penjaga itu, dan Satoru menyadari kalau penjaga itu adalah preman yang pernah ditemuinya tempo hari saat bersama Seizen. Sedangkan di sisi lain, Takahashi melaporkannya pada Akina, dan Akina pun yakin berita tentang Seizen akan menjadi berita besar. Takahashi memberitahu kalau HP-nya saat merekam dihancurkan oleh penjaga Seizen, tapi saat itu dia masih menyimpan kamera tersembunyi di tasnya, dan ini hasil rekamannya. Akina pun kecewa melihat rekaman tersebut. Di tempat lain, saat Ayaka main ke rumah Kasuga, di sana dia malah bertemu dengan ibu tirinya Kasuga. Ayaka pun baru mengetahui kalau Kasuga punya ibu tiri dan ibu kandungnya sudah meninggal. Setelah berbincang-bincang, ibu tiri Kasuga memberitahu kalau sebelum ibu kandung Kasuga meninggal, dia memberinya sebuah buku tentang kebiasaan Kasuga dan makanan kesukaan Kasuga. Dia pun mengajak Ayaka untuk membuat makanan favorit Kasuga berdasarkan resep buku tersebut. Akan tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba ibu tiri Kasuga akan melahirkan. Ayaka yang panik langsung menelpon Kasuga, akan tetapi Kasuga tidak mengangkatnya. Dan Ayaka memberikan sebuah pesan berisi foto, yaitu sebuah buku milik ibu kandung Kasuga yang diberikan ke ibu tirinya. Pada akhirnya Kasuga sadar bahwa sebelum ibu kandungnya meninggal, dia mempercayakan Kasuga kepada ibu tirinya dengan ikhlas. Kasuga pun lari dengan kencang untuk membantu ibunya melahirkan. Sementara itu di tempat lain, Seizen diam-diam pergi dari rumah dan Takahashi mengikutinya dari belakang. Sampainya di suatu tempat, tiba-tiba Seizen ternyata bisa berdiri. Dan hal itu membuat Takahashi terkejut karena selama ini Seizen hanya berpura-pura sakit. Seizen pun menuruni tangga untuk melihat konser nyanyi. Tidak lama setelah itu, Kasuga datang untuk meminjam kursi roda tersebut agar bisa dengan mudah mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Pada akhirnya ibunya Kasuga berhasil sampai di rumah sakit dan melahirkan anak perempuan dengan selamat. Kasuga pun berterima kasih kepada Ayaka karena telah menolong keluarganya. Sedangkan di sisi lain, Seizen kebingungan karena kursi rodanya menghilang. Sementara Kasuga, dia berniat pergi mengembalikan kursi roda tersebut, dan di tengah jalan dia bertemu Satoru. Tak lama kemudian, mereka berdua bertemu dengan Seizen yang ternyata sehat walafiat. Kasus Seizen yang mencoba bunuh diri semakin viral, dan Akina dari klub penyiar mencoba untuk menyelidiki gedung tempat Seizen bunuh diri. Di sana dia menemukan petunjuk, yaitu sebuah drone bertuliskan nama Seizen. Dia pun membawanya ke sekolah. Akan tetapi, isi file video dalam drone tersebut tidak bisa terbuka karena ada password. Sedangkan di tempat lain, Satoru memberitahu teman-temannya kalau dia dan Kasuga bertemu Seizen yang sangat sehat walafiat. Di markas itu, Senpai dan yang lainnya melihat konser Saori di YouTube. Saori sendiri adalah teman kelas Satoru yang sekarang viral karena suaranya sangat merdu. Saat melihat video itu, di sana Satoru menyadari kalau Seizen menonton langsung konser dari Saori. Mengetahui itu, keesokan harinya Ryuji dan Kasuga menemui Saori untuk menanyakan tentang Seizen. Tapi sayangnya Saori tidak tahu apa-apa tentang Seizen. Sementara itu, sekarang Saori menjadi siswi favorit di sekolah dan Pak Parmanlah yang menjadi manajernya. Setelah pulang sekolah, Ryuji dan Kasuga kembali ke markas dan mengabarkan ke Satoru kalau Saori tidak tahu apa-apa soal Seizen. Karena membahas Saori, Satoru pun teringat kalau dulu sebelum Discourse, dia pernah meminjam pulpen Saori dan belum dia kembalikan sampai sekarang. Tidak lama setelah itu, Kazuhiko datang dan membawa sebuah informasi tentang lansia yang berumur sekitar 80 tahun. Siapa tahu salah satu di antara mereka adalah anaknya Sanpei. Namun di sana tidak ada nama anak Sanpei yang bernama Madoka. Satoru pun berinisiatif untuk mencari Madoka di kota Tomimuro. Mihira Madoka-san. ちょっとわかんねえな。ありがとうございます。Mihira Madoka-san。いや、知らないです。ありがとうございます。Ketika berkeliling mencari, Satoru tak sengaja bertemu Sanpei yang sedang bersama anak hilang, yang dimana ternyata anak itu adalah adik dari Miki, teman sekelas Satoru.
Miki dan adik-adiknya pun diajak Sanpai ke markas, dan di sana Miki memasakkan mereka semua makanan bertema telur. 卵料理多くね。と優秀な食材よ。さすが三平さん、わかってる。 Di sisi lain, Pak Parman menemui ketua komite sekolah yang bernama Setsuko untuk mengajukan Saori agar bernyanyi di festival kembang api jika festival itu tidak dibatalkan. Dan Setsuko pun menyetujuinya. Saori pun kini semakin terkenal di sekolah. Saori sendiri ternyata akrab dengan ibu kantin karena ibu kantinlah yang mengajari Saori bernyanyi. Sanpai dan ibu kantin pun bilang kalau lagu favorit mereka dari Saori berjudul Cinta Koin 100 Yen. Tapi karena mereka suka lagu itu, Saori malah terlihat kesal dan mengatakan kalau lagu itu biasa aja. Sedangkan di sisi lain, Yamada memberitahu Kazuhiko kalau dia sedang menyelidiki bagaimana Sanpai bisa melompati waktu. Sementara itu, Sanpai mengetahui kalau Miki lah yang membuatkan lirik lagu yang berjudul Cinta Koin 100 Yen kepada Saori. 自分の名前が出なくていいの？いいのいいの。こっちからそうしてって言ったんだし。 Di sisi lain, Saori sedang menulis lagu untuk festival kembang api dengan arahan dari Pak Parman. Malam harinya, Saori mengunjungi rumah Satoru untuk mengambil bolpennya. Dia beralasan kalau tidak bisa memikirkan lirik lagu jika tidak menggunakan bolpen itu. Padahal sebenarnya di sini Saori naksir pada Satoru. Saori pun menanyakan lagu buatannya yang paling disukai oleh Satoru. Di sini Satoru tidak tahu apa-apa soal lagunya Saori. Dan karena Sanpai sering mendengar lagu Cinta Koin 100 Yen, Satoru pun menjawab lagu tersebut. Mendengar itu, Saori kecewa, dan Satoru berusaha menghibur dengan mengatakan kalau lagu itu adalah lagu terbaik buatan Saori. Karena hal itu, Saori pun semakin kecewa, dan dia langsung pergi meninggalkan Satoru sambil marah. お邪魔しました。胸でも触ったんじゃないかな。おい、父ちゃん。 Saat di sekolah, Saori sangat merasa tertekan karena Pak Parman menyuruhnya menulis lirik lagu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Benar saja, saat mencoba lagu tersebut di kantin sekolah, ibu kantin merasa kalau lagu itu tidak seperti lagu Saori yang seperti biasanya. Mendengar kritikan itu, Saori merasa kesal dan menemui Miki untuk mengajaknya ke suatu tempat. Di sana Saori kesal pada Miki karena orang-orang lebih menyukai lagu buatan Miki daripada lagu buatannya sendiri. Padahal dia cuma cemburu sih karena Satoru bilang dia suka lagu Cinta Koin 100 Yen. Di sisi lain, ternyata gambar kartu roh Sanpai sangat laris dan dia mengantarkan pesanan kartunya. Setelah selesai mengantar, Sanpai bertemu Saori yang sedang latihan nyanyi di kuil. Di sana Sanpai memberikan khotbah no jutsu ke Saori agar dia bisa lebih tenang dan bisa menciptakan lagu dengan maksimal. Pada akhirnya karena perkataan Sanpai, Saori pun tersadar. Tidak lama setelah itu Satoru datang sambil membawa kembang api sebagai tanda minta maaf dan mereka bertiga pun terlihat sangat bahagia di sana. Esok harinya, Saori bilang ke Pak Parman kalau dia akan mengundurkan diri dari festival kembang api karena dia masih ingin fokus untuk mengembangkan diri terlebih dahulu. Selain itu juga terlihat kalau Saori sudah berbaikan dengan Miki. Di ruang klub penyiar, ada seorang pria misterius yang mencuri drone Seizen. Mengetahui hal itu, Akina pun pusing karena drone tersebut satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran tentang Seizen. Di sisi lain, Yamada pun berhasil mengungkap kalau penyebab Sanpai terlempar ke masa depan adalah sebuah petir. Petir tersebutlah yang membuka ruang dan waktu. Sanpai sedang menggambar manganya dengan ditemani Kazuhiko. Manga Sanpai sendiri menceritakan tentang anaknya, dan Sanpai juga bilang kalau anaknya memiliki penyakit asma. Mendengar itu, Kazuhiko memberikan Sanpai sebuah obat asma, karena Kazuhiko bisa sembuh karena obat tersebut. Sanpai pun sangat senang dan berencana akan memberikan obat itu pada anaknya ketika dia sudah kembali ke zamannya. Di tempat lain, kita diperlihatkan ketua komite sekolah yaitu Setsuko, yang ternyata dia juga seorang wakil rakyat di kota Tomimuro. Di sana asistennya yang bernama Yuzu menanyakan tentang sebuah rencana rahasia mereka, dan Setsuko pun akan segera menjalankan rencana tersebut. Sedangkan di sisi lain, Akina dan Takahashi sedang mencari siapa yang mencuri drone.
Dan di sana mereka bertemu Sanpai yang semakin akrab dengan murid-murid di sekolah. Akina pun berencana untuk menyelidiki Sanpai sebagai bahan berita mereka. Sementara itu Yamada masih menyelidiki bagaimana cara membuka ruang dan waktu agar Sanpai bisa kembali ke zamannya. Di hari berikutnya, Sanpai yang sedang menggambar pemandangan, dia tidak sengaja bertemu dengan Setsuko. Dan di sini mereka memiliki perasaan yang sama, yaitu sama-sama mencintai kota Tomimuro. Sedangkan di waktu yang sama, Sena sedang bersama Subura. Subura bercerita kalau dulu waktu kecil, dia memiliki penyakit asma. Tapi saat itu ayahnya yang berada di medan perang mengiriminya sebuah obat. Karena obat itulah, Subura masih bisa hidup sampai sekarang. Di tempat lain, Satoru dan teman-temannya masih mencari tahu apa yang disembunyikan dari Seizen, kenapa dia berpura-pura sakit. Dan di saat itu ibu kantin datang, lalu memberikan ide agar meminta Saori untuk mengajak Seizen bertemu di suatu tempat. Karena seperti yang kita tahu, Seizen sering menonton konser Saori. Satoru pun menemui Saori dan akan melakukan apapun asalkan dia membantunya bertemu dengan Seizen. Dan di sini Saori dengan malu-malu, dia meminta hanya ingin berkencan berdua saja dengan Satoru. Di waktu yang sama, ternyata Takahashi dan Akina mengikuti Satoru karena mereka ingin mendapatkan berita tentang Seizen. Dan benar saja akhirnya Seizen datang, tapi sebelum bertemu Satoru, Seizen dihentikan oleh orang berbaju hitam dan memasukkannya ke dalam mobil. Satoru dan teman-temannya pun menjadi bingung kenapa Seizen selalu diawasi. Dan mereka pun menebak kalau ada kasus besar di balik itu. Dan di sini Satoru pun merasa kasihan pada Seizen karena kebebasannya direbut. Sedangkan Yamada, dia telah berhasil menemukan teori kenapa Seizen bisa terlempar ke masa depan. Yang dimana hal itu dikarenakan sebuah ledakan petir yang sangat dahsyat yang mengenai gudang senjata hingga membuka celah ruang dan waktu. Esok harinya di ruang klub penyiar, video rekaman Seizen kemarin tidak jelas sehingga mereka tidak bisa membuat berita tersebut. Akina pun memutuskan untuk membuat berita tentang Sanpai karena Sanpai sedang ramai jadi perbincangan para murid-murid. Dan di sini para murid-murid membicarakan kalau Sanpai sering bercerita kalau dia datang dari zaman perang, tapi para murid-murid hanya menganggap kalau Sanpai hanya sedang bercanda. Akina pun memutuskan untuk mewawancarai Sanpai di markas rahasia Satoru. Dan di sana Akina menanyakan apakah Sanpai memang benar berasal dari zaman perang. Mendengar itu, Sanpai memberi bukti dengan menunjukkan seragam prajuritnya. Tapi di sini Akina sangat rese dengan memegang senjata api milik Sanpai. Sanpai pun menyuruhnya untuk jangan memegang benda itu karena berbahaya. Tapi Akina yang rese, dia nggak mendengarkan. Sanpai pun merebut senjata itu dan secara tak sengaja benda itu menembakkan peluru. Esok harinya Akina memposting video kemarin dan benar saja langsung viral. Tapi karena hal itu, sekarang Sanpai dicap berbahaya karena memiliki senjata api. Kasuga sangat marah kenapa mereka memposting video tersebut. Mereka pun segera pergi ke markas untuk menemui Sanpai. Akan tetapi sesampainya di sana, ternyata para polisi malah datang. Dan karena Sanpai tidak ingin yang lain terlibat, pada akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi. Kali ini Sanpai dimasukkan penjara dengan kasus kepemilikan senjata api. Dan seluruh murid-murid kini juga telah mengecap Sanpai sebagai penjahat. Dan semua ini adalah ulah dari klub penyiar. Satoru dan yang lainnya pun memutuskan untuk menebus Sanpai. Tapi Yamada bilang kalau kasus kepemilikan senjata api membutuhkan biaya sebesar 500.000 yen untuk menebus. 6,178 yen. Karena hal itu Yamada dan Kazuhiko meminta bantuan ibunya yaitu Setsuko. Karena Setsuko adalah wakil rakyat, jadi pasti mudah saja untuk menebus Sanpai dari penjara. Akan tetapi ibunya tidak mau. Karena jika sampai dia membebaskan penjahat, maka nama baiknya sebagai wakil rakyat akan tercoreng. Setsuko sendiri diam-diam telah bekerja sama
dengan perusahaan yang akan membangun mall di kota Tomimuro. Sedangkan Yamada dan Kazuhiko yang emosi karena ibunya tidak bisa menolong Sanpai. Mereka pun membuat rencana agar Sanpai bisa dibebaskan. Yang dimana rencana itu adalah menyebarkan berita kalau ibu mereka bekerja sama dengan perusahaan yang akan membuat mall di kota Tomimuro. Berita tersebut pun terdengar oleh klub penyiar dan mereka menyiarkan berita tersebut ke seluruh sekolah. Bahkan sampai ke seluruh kota yang membuat warga kota Tomimuro berunjuk rasa di kediaman Setsuko. Kini warga yang sebelumnya mendukung Setsuko, kini balik menyerang Setsuko. Sedangkan di tempat lain, tiba-tiba Sanpai dibebaskan. Satoru dan teman-temannya sangat senang karena hal tersebut. Tapi mereka bingung kenapa Sanpai tiba-tiba dibebaskan. Dan di sini Yamada dan Kazuhiko memberitahu kalau ini semua adalah rencana mereka. Yang dimana mereka mengancam ibu mereka, jika tidak ingin rahasianya terbongkar lebih dalam, maka ibunya harus membebaskan Sanpai. Mendengar itu Sanpai pun terlihat tidak senang dengan cara mereka membebaskannya. Karena mereka mengancam ibu mereka sendiri. Tapi Kazuhiko dan Yamada melakukan hal itu semua juga karena ibu mereka yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada waktu untuk mereka. Sementara itu di tempat lain, Setsuko minta untuk menyediakan ruko khusus bagi warga kota Tomimuro dalam mall yang akan dibangun, yang tentunya dengan harga yang murah agar warga kota Tomimuro bisa hidup lebih makmur. Mendengar itu, pemimpin perusahaan terlihat berpura-pura mengiyakannya. Sedangkan Sanpai sekarang sudah dianggap sebagai penjahat oleh seluruh warga kota Tomimuro. Bahkan ibu kantin menyuruhnya untuk libur kerja dulu karena tokonya menjadi sepi dikarenakan murid-murid takut kepada Sanpai. Di sisi lain Satoru menemui Sena yang sedang bersama Subura. Satoru pun gak sengaja membicarakan kartu yokai. Dan Subura yang melihat kartu yokai, dia mengatakan kalau kartu itu mirip seperti yang digambar oleh ayahnya dulu. Mendengar itu Satoru langsung menanyakan siapa nama Subura sebenarnya. Dan ternyata nama aslinya adalah Madoka. Satoru pun sangat senang karena dia telah berhasil menemukan anak Sanpai yaitu Madoka. Satoru pun pergi ke markas untuk mengabarkan hal tersebut. Tapi sayangnya Sanpai tidak ada di sana. Untungnya tak lama kemudian mereka berhasil menemukan Sanpai dan langsung mengabarkan dia telah berhasil menemukan anaknya di zaman ini. Tapi Sanpai terlihat kurang senang karena dia yang sudah dicap sebagai penjahat merasa malu ketika bertemu dengan anaknya. Akan tetapi Satoru menasihati Sanpai dengan bilang kalau Sanpai hanyalah korban asal tuduh saja. Mereka pun meminta Akina agar dia mau memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Karena dalam berita Akina sebelumnya, Akina mengedit video itu seolah-olah agar Sanpai terlihat seperti penjahat. Awalnya di sini Akina tidak mau memberitakan yang sebenarnya. Tapi Michiya juga mengancam kalau dia punya bukti rekaman suara yang menunjukkan kalau waktu itu Sanpai mencoba melindungi Akina dari senjata api yang berbahaya. Ditambah lagi Sanpai menasihati Akina agar menjadi jurnalis yang bertanggung jawab. Pada akhirnya Akina merasa bersalah dan dia pun minta maaf dengan cara menampilkan semua video tanpa diedit bahwa Sanpai saat itu mencoba melindunginya dari senjata api. Akina pun minta maaf kepada semua pihak dan dia berjanji akan menyiarkan berita secara jujur. 一ジャーナリストとして真実を皆さんにお伝えしたいと思います。 Berkat berita tersebut, sekarang nama baik Sanpai telah kembali dan seluruh warga kota meminta maaf karena telah berprasangka buruk padanya. Dan karena nama Sanpai sudah menjadi baik kembali, Satoru and the Gang akhirnya mempertemukan Sanpai dengan anaknya yaitu Madoka. Tapi di sini Sanpai tidak memberitahukan kalau dia adalah ayahnya yang datang dari masa lalu. Namun meskipun begitu, Sanpai sangat senang karena bisa bertemu dengan anaknya yang masih hidup. Di sini Madoka bercerita kalau dulu waktu kecil, ayahnya yang berada di medan perang mengiriminya sebuah obat asma. Dan berkat obat itu, dia bisa sembuh, bahkan bisa hidup sampai sekarang. Sementara itu, Satoru pun mencoba ke rumah Seizen dengan memakai speaker. Dan dia bilang agar Seizen memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Satoru juga bilang, dia tidak terima kalau kebebasan Seizen direbut oleh orang lain. Namun pada akhirnya, Satoru pun diajar oleh penjaga Seizen. Dan Seizen yang melihat perjuangan Satoru pun, akhirnya dia mulai tersadar dan akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Seizen pun secara diam-diam pergi dari penjaga agar bisa bertemu Satoru.
Dan di sana Zaisen memberitahukan kalau pada hari percobaan bunuh diri, dia sedang menerbangkan drone di atas gedung. Namun tiba-tiba dia didorong oleh orang misterius hingga terjatuh. Setelah itu dia diancam agar bilang kalau itu adalah percobaan bunuh diri. Selain itu mereka juga memberi imbalan dengan menawarkan akan memberikan ayahnya pekerjaan di mall yang akan dibangun di kota Tomimuro jika Zaisen bilang seperti itu. Satoru and the gang akhirnya menyimpulkan kalau kunci kasus ini ada di drone tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yamada dan Kazuhiko yang membaca buku sejarah mengetahui kalau Sanpai akan mati di medan perang. Mereka pun memberitahukan itu kepada Sanpai dan melarang Sanpai untuk kembali ke masa lalu. Tapi Sanpai tetap akan kembali karena itu sudah menjadi takdirnya. Dia menyadari alasannya terlempar ke masa depan adalah untuk mendapatkan obat asma demi anaknya. Di sini Sanpai sudah ikhlas menerima takdirnya yang akan mati di medan perang. Sementara itu di tempat lain, ternyata Setsuko telah ditipu oleh asistennya yang bernama Yusu, yang ternyata dia bekerja sama dengan perusahaan pembangunan mall. Yusu menjual saham Setsuko tanpa sepengetahuannya, dan karena hal itu perusahaannya pun telah hilang. Selain itu juga, mall yang akan dibangun ternyata sangat tidak memberi keuntungan kepada warga kota Tomimuro. Setelah kehilangan semuanya, Setsuko pun menceritakan hal itu kepada Sanpai. Awalnya Setsuko ingin membuat mall itu agar menguntungkan bagi warga kota Tomimuro, tapi kenyataannya malah menjadi sebaliknya. Esok harinya, Zaisen dengan dibantu klub penyiar akan memberitakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana Satoru bukanlah yang menyebabkan dia bunuh diri, melainkan dirinya didorong oleh orang misterius yang menggunakan sarung tangan putih. Yamada pun menyadari kalau orang tersebut adalah asisten ibu mereka yang bernama Yusu. Satoru dan teman-temannya pun mengikuti Yusu untuk mencari bukti tambahan, yang dimana mereka sampai di sebuah restoran. Dan di sana Yusu menemui pemimpin perusahaan mall. Di saat itu Ayaka datang dan membantu mereka dengan sebuah telepon agar Satoru and the gang bisa mendengar percakapan mereka. Yang dimana inti percakapan itu adalah tentang pembangunan mall yang akan segera dilaksanakan. Selain itu mereka juga membahas tentang kembang api yang mereka sembunyikan di gudang perusahaan Setsuko. Mendengar tentang kembang api, Yamada pun memberitahukan ke yang lainnya kalau Sanpai bisa kembali ke zamannya dengan ledakan petir dan ditambah dengan bubuk misu yang ada dalam kembang api tersebut. Satoru dan yang lainnya pun semangat untuk mengambil kembang api agar Sanpai bisa kembali ke masanya. Mereka pun secara diam-diam masuk ke gudang, dan di sana mereka juga menemukan drone yang mereka cari-cari selama ini. Akan tetapi saat mereka keluar, Satoru and the gang dicegat oleh Yusu beserta anak buahnya. Di sini pun Satoru membayangkan menjadi preman kuat dan melawan mereka. Padahal kenyataannya mereka babak belur, dan untungnya mereka berhasil kabur. Klub penyiar pun memberitakan isi video dalam drone tersebut, yang dimana terlihat kalau Yusu mendapatkan uang suap dari pemimpin perusahaan pembuat mall. Dan akhirnya dengan ini, kasus percobaan bunuh diri dari Zaisen telah terungkap bahwa Yusu lah pelakunya. Sedangkan Satoru kini dibebaskan dari hukuman karena terbukti tidak bersalah. Esok harinya, Satoru dan teman-temannya membantu Yamada untuk membuat mesin waktu agar Sanpai bisa kembali ke zamannya. Setelah bekerja sama, akhirnya mesin tersebut telah jadi. Dan di sini Yamada dengan berat hati menunjukkan ke Satoru dan yang lainnya kalau Sanpai tidak akan kembali lagi ke zaman ini. Hal itu karena dalam buku sejarah menunjukkan bahwa Sanpai mati dalam medan perang. Mendengar itu, tentu saja Satoru dan yang lainnya sangat shock. Lalu mereka melarang Sanpai untuk kembali ke masanya. Tapi Sanpai menguatkan mereka dengan bilang bahwa ini sudah menjadi takdirnya. Sanpai pun berpamitan dengan Satoru dan yang lainnya. Malamnya, hari keberangkatan Sanpai akan segera tiba.
Satoru dan yang lainnya pun berterima kasih ke Sanpei karena telah merubah mereka menjadi manusia yang lebih baik. Sanpei pun masuk ke ruangan mesin waktu, dan tidak lama setelah itu petir menyambar. Sanpei pun berhasil kembali ke zamannya, dan mereka menyalakan kembang api sebagai tanda mereka sudah ikhlas. Dan di akhir cerita, kota Tomimuro sudah bebas dari pembangunan mall. Dan Setsuko berjanji sebagai wakil rakyat, dia akan menjadikan kota Tomimuro menjadi lebih makmur. Oke, sekian pembahasan film Manatsu no Shonen. Dan di film ini mengajarkan tentang memperjuangkan kebenaran. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.